Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat Investor Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Puan Maharani disebut-sebut akan bernasib sama seperti Giring PSI. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai gaya komunikasi Ketua DPP PDIP Puan Maharani justru akan dinilai tidak bagus dan justru menuai respon negatif dari publik usai menyindir calon presiden yang hanya bermodal tampang hingga cuma eksis di media sosial atau medsos. Gaya komunikasi Puan akan dianggap tidak bagus karena akan memantik respon yang negatif dari publik kepadanya, kata Ujang saat dihubungi pada Sabtu 30 April. Menurut Ujang, seharusnya Puan memiliki gaya komunikasi yang bisa menaikkan elektabilitasnya, bukan justru sebaliknya melakukan serangan kepada lawan politiknya. Menyerang itu sesuatu yang tidak baik dan itu akan membuat lawan politik menyerangnya dengan baik. Begitu tuturnya. Ujang lantas memberikan contoh di mana orang yang memakai gaya komunikasi politik menyerang lawan justru malah mendapatkan respon negatif. Gaya tersebut dipakai oleh Ketum PSI Giring Ganesha terhadap Gubernur DKI, yaitu Anies Baswedan. Lihatlah gaya Giring menyerang Anies, bukannya Giring dapat nilai plus tapi dibenci oleh publik. Itu pun sama akan menimpa Puan jika Puan terus-menerus menyerang dari lawan politiknya. Diketahui Puan Maharani memberikan nasihat terkait dengan pemilihan capres di Pilpres 2024. Ia menghimbau masyarakat agar memilih sosok capres yang benar-benar mencintai Indonesia. Puan kemudian juga menyinggung soal masyarakat yang lebih memilih capres tampan daripada melihat kinerjanya yang baik. Kenapa saya ngomong ini? Kadang-kadang sekarang kita ini suka yowis lah dia saja asal ganteng. Dia saja yang dipilih asal bukan perempuan, kata Puan seperti dikutip dari redaksi suara.com pada Jumat 29 April. Selanjutnya Puan juga menilai capres tersebut akan tampak menyenangkan apabila tampil di media sosial dan TV. Meskipun capres tersebut tidak bisa melakukan apa-apa. Yowis dia saja, walau nggak iso opo-opo, tapi yang penting dia itu kalau di sosmed, di TV itu nyenengin, tapi kemudian nggak bisa kerja, nggak deket rakyat, begitu imbuhnya. Puan juga bertanya kepada kader PDIP terkait capres dengan kriteria seperti yang ia sebutkan. Mau atau enggak pemimpin kayak gitu? Tanya Puan Maharani, pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh kader PDIP, enggak, jawab kader PDIP yang hadir. Kemudian Puan bertanya kepada para kader dengan melihat capres tersebut, apakah memiliki perhatian terhadap rakyat Wonogiri atau tidak? Pernah nggak ketemu sama dia? Pernah nggak dia datang ke daerah ini, misalnya ke Wonogiri? Kalau ke Wonogiri ngapain? Ngebantu atau enggak? Soan atau enggak? Ketemu nggak sama PDIP? Ketemu nggak sama rakyat PDIP yang ada di Wonogiri? Ketemu nggak sama rakyat Wonogiri? Begitu ungkapnya. Oleh karena itu, Puan mengingatkan agar para kader untuk memilih pilihan capres yang berdasarkan kinerja dalam memperjuangkan rakyat. Jadi jangan kemudian kita itu asal pilih karena cuma kelihatan di panggung saja. Panggung itu panggung media, panggung TV, panggung sosmed, tapi pilih orang yang betul-betul pernah memperjuangkan kita, pernah bersama-sama kita, pernah bergotong royong sama kita. Sontak kader PDIP pun langsung serentak menjawab setuju terkait pertanyaan dari Puan Maharani itu. Puan Maharani selaku Ketua DPR dan juga Ketua DPP PDIP sulit menyatu dengan masyarakat karena elektabilitasnya masih rendah. Puan sulit menyatu dengan masyarakat, elektabilitas masih rendah. Elektabilitas Ketua DPR Puan Maharani hingga saat ini masih sangat rendah karena sulit menyatu dengan masyarakat. Rendahnya elektabilitas Puan tentu disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, Puan sulit menyatu dengan masyarakat, meskipun Puan sering menemui masyarakat, namun tetap berjarak. Kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga kepada redaksi Senin 7 Maret. Kata Jamiluddin, masyarakat mempersepsi Puan bukanlah sosok yang dekat dengannya, termasuk dalam memperjuangkan aspirasinya. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat pun sangat lemah. Puan terkesan dalam berkomunikasi belum berorientasikan dengan masyarakat yang dituju. Dalam berkomunikasi, menurut Jamiluddin, Puan kurang menunjukkan empati. Akibatnya, Puan kurang mendapatkan simpati dari masyarakat yang ia temui. Padahal dalam kondisi
untuk berkomunikasi, empati itu sangat diperlukan. Melalui empati, masyarakat dapat menilai ketulusan Puan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, aura kepemimpinan Puan pun kurang. Akibatnya, ketertarikan Puan di mata masyarakat sangat rendah. Hal ini membuat popularitas Puan relatif tinggi, namun elektabilitasnya tetap rendah. Begitu paparnya. Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga pun turut menyoroti itu. Menurutnya, rendahnya elektabilitas Puan tentu disebabkan oleh banyak faktor. Padahal Puan sudah masang baliho di seluruh Indonesia dan rajin turun langsung ke masyarakat. Tapi elektabilitas Puan masih rendah, salah satunya karena Puan sulit menyatu dengan masyarakat. Dirinya memaparkan bahwa meskipun Puan sering waktu sudah mulai menemui masyarakat, namun hal tersebut tetap bersifat berjarak. Menurut Jamiluddin, terdapat jarak antara penampilan Puan dengan masyarakat yang ditemui. Akibatnya masyarakat menjadi tidak terlalu respek terhadap Puan. Jamiluddin beranggapan bahwa masyarakat mempersepsi Puan bukanlah sosok yang dekat dengan mereka, termasuk dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Selain itu, kemampuan berkomunikasi Puan dengan masyarakat juga dianggap lemah. Puan terkesan belum berkomunikasi dengan orientasi masyarakat yang dituju. Padahal menurutnya empati sangat diperlukan dalam komunikasi. Melalui empati, masyarakat dapat menilai keputusan Puan dalam berkomunikasi. Hal lain yang menjadi faktor kelemahan Puan adalah kurangnya dia soal aura kepemimpinan yang membuat ketertarikan masyarakat terhadapnya sangat rendah. Akibatnya popularitas Puan yang relatif tinggi tidak berbanding lurus dengan elektabilitas yang rendah. Di sisi lain, pengamat politik Arman Salam bahkan secara belak-belakan menyebut bahwa salah satu yang dianggap sebagai kelebihan Puan yakni statusnya sebagai Putri Megawati justru merupakan kekurangan baginya. Menurut Arman, alasan Puan sulit memperoleh elektabilitas tinggi di lembaga survei disebabkan bayang-bayang Megawati itu sendiri. Hal ini bisa saja karena nama Puan yang masih terkesan sebagai anak emak, artinya publik masih melihat Puan belum bisa mandiri selalu dibayangi oleh Megawati. Adapun menurut pihak Politika Research and Consulting sendiri, selaku pihak yang merilis survei terbaru, Puan secara exposure politik dinilai terlalu kaku lantaran selalu berkomentar dalam kapasitasnya sebagai pimpinan DPR. Hal itu seperti dinyatakan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Puan agak berbeda dengan tokoh yang 10 orang itu. Mereka yang 10 orang seringkali menampilkan satu personality politik yang out of the box, yang tidak melulu kaitannya dengan posisinya sebagai pejabat publik di negara ini. Tapi Puan tidak out of the box. Adi membandingkan Puan dengan kandidat lain yang menurutnya bisa memperlihatkan sisi lain dari diri mereka. Salah satu yang dicontohkan adalah Sandiaga Uno yang diketahui kerap tampil bermain basket atau olahraga lain. Kemudian ada Ganjar Pranowo yang sering bersepeda dan menyapa masyarakat. Demikian pula Anies dan Ridwan Kamil yang beberapa waktu lalu sempat saling bertemu dan makan bubur bersama. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya out of the box. Dari sisi personality juga mempengaruhi key opinion leader dalam memberikan pendapat. Selain itu, Adi juga menyebut bahwa ekspos media terhadap Puan juga kurang kuat dibandingkan dengan kandidat yang lain. Meskipun Puan sudah melakukan berbagai langkah politik menuju Pilpres 2024.